Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang mengalami kontraksi hebat karena hamil. Wanita itu sendirian, tidak ada satu orang pun yang berada di sampingnya. Saking sakitnya, ia tak sengaja menyenggol lampu minyak dan film pun baru dimulai. Scene pertama, kita akan melihat Ter yang sedang curhat membahas peperangan dengan komuknya yang seolah-olah dunia hendak kiamat. Tiba-tiba datanglah Mark yang datang menjerit histeris kesakitan. Teman-temannya bingung, ternyata Mark cuma terkilir. Gitu aja teriaknya kayak ditabrak truk tronton, kata si Puak. Mark curhat soal istrinya yang sedang sendirian di rumah dengan komuknya yang melo. ชิบหายเลยมึงเป็นคนโบราณไงเป็นไรมากหมอไม่เป็นไรหรอกครับ โอ้ยฮาแล้วแม่งก็ร้องซะ Hingga Puak langsung berdiri dan menyemangati mereka semua dan menceritakan adegan-adegan perang dalam film. Singkat cerita, mereka kembali semangat dan berperang. Baru saja mulai, mereka berempat tertembak dan kemudian bersembunyi di kolong selokan. มันมีปืนว่ะ Lagi-lagi si Puak kembali berulang menanyakan soal gaya rambut Shin yang seperti kaki anjing burikan. Sementara Mark sudah terluka berat. Namun akhirnya mereka berempat berhasil selamat dari peperangan. Shin beralih ke istrinya Mark, namanya adalah Nak. Ia sedang menggendong bayinya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo di pinggir kali. Selain itu, ia juga terus-terusan memanggil nama Mark. Saat mendengar suara Nak, semua tetangga ketakutan masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Wah, ada yang gak beres nih. พี่มาค่ะ Singkat cerita, mereka berempat sedang menaiki kapal melakukan perjalanan pulang karena mereka akhirnya selamat dari peperangan. Sambil berbincang-bincang dan memainkan poker, tiba-tiba Mark nyeletus mengatakan pada temannya bahwa seharusnya mereka memanggil nama Mark dengan Mark, diakhiri huruf K. Lagi-lagi mari kita lihat komuk Puak yang bengek gak ada obat. Pusing deh. แม่แม่กูตึบเลยว่ะ Akhirnya sampailah mereka di Prakanong, tapi anehnya, kenapa sepi sekali gak ada orang? Malam harinya, setibanya di rumah, Mark langsung memanggil istrinya Nak, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Mark cuma melihat ayunan bayi yang bergoyang. Saat mendekatinya, ternyata tidak ada bayi di ayunan itu. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan istrinya yang tiba-tiba muncul dari belakang dan berpelukan seperti Teletubbies. Mark mengundang istrinya seperti bayi baru menetas karena saking kangennya. Sementara teman-temannya masih menunggu di bawah dengan komuknya yang membadutkan. จะร้องไห้สิตัวเอง มึงไวมากมึงไหววะ Mark menanyakan di mana bayinya. Nak menunjukkan letaknya dan Mark pun menggendongnya. Nak mengatakan bahwa ia memberi nama favorit Mark. Teman-temannya yang mendengar tampak antusias. ไอ้แดงลูกพ่อ Antusias itu langsung terpatahkan mendengar nama bayi itu adalah Dang. Padahal nama itu gak ada keren-kerennya sama sekali, kata Ter dan Puak. Kemudian Mark dan Nak keluar untuk menyambut teman-teman Mark. Mark memperkenalkan mereka berempat kepada istrinya. Namanya adalah Ei, Te, Puak, dan Shin. Mark menyuruh temannya untuk menginap di rumah seberang milik bibinya yang sudah meninggal. Saat mendengar hal itu, Nak kelihatan was-was gimana gitu mukanya. Sementara Ter dan Puak sedang adu gibah. ข้ามเนี่ยตั้งแต่ป้ากูตายก็ไม่มีใครอยู่แล้วโคตรแจ่มเลยว่ะเฮ้ย Selanjutnya kita beralih ke Mark dan Nak yang sedang sayang-sayangan. Kemudian Nak bercerita bahwa dirinya selalu menunggu Mark di dermaga. Seketika suasana menjadi melo. Mark mengatakan ia berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Mark melihat kunang-kunang yang bercahaya. Nak mengatakan itu pertanda ada hantu kuyang dengan bercanda. Mark ketakutan dan bersembunyi di belakangnya. Mark bercerita bahwa dirinya sangat takut dengan hantu dan mengeluarkan jimat budanya. Dengan wajah yang aneh, Nak mencegahnya supaya meletakkan jimatnya karena masih ada banyak darah di jimat itu supaya dibersihkan terlebih dahulu. นั่นมันกระสือเล่าเฮ้ย เดี๋ยวว่างๆเขาขัดให้ก่อนดีกว่า ก็ได้จ้ะ Malamnya Nak menidurkan bayinya dengan menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi nyanyian itu sangat membuat ketakutan para tetangga. Keesokan harinya, Mark dan teman-temannya menaiki perahu hendak pergi ke pasar. Shin yang berada di belakang melihat Nak berdiri dengan membawa bayinya menatap Shin dengan muka tanpa senyum. Saat melihat kedua kalinya, Nak sudah menghilang begitu saja. Sesampainya di pasar, Mark hendak membeli camilan kue dan ikan untuk istrinya. Tapi anehnya, kedua pedagang itu ketakutan melihat Mark bahkan sampai membuang dagangannya sendiri. Stres nih orang. Mark di situ bingung, pada kenapa sih ini orang-orang mau beli malah pada kabur? Kemudian Mark menemui Bibi Priek dan menanyakan lowongan pekerjaan. Tapi toko Bibi Priek tidak sedang membuka lowongan karena semua karyawannya masih lengkap. Jir, bahkan toko minuman keras sekecil ini juga punya wanita pendamping, kata si Puak. จ้ะพี่ เด็กนั่งดิ้งแม่งยังมี กูมีหมดละ Bibi Priek seperti mengenali wajah itu dan menyadari bahwa itu adalah Mark. Seketika dia langsung membahas Nak istrinya adalah hantu dan menyuruhnya untuk melihat ke belakang di antara kedua kakinya. Tiba-tiba anaknya datang menutup mulut Bibi Priek. Shin yang merasa aneh mengernyitkan wajahnya. Malam harinya, Shin, Ter, Puak, dan Ei mabuk-mabukan dan tiba-tiba membahas maksud perkataan Bibi Priek tadi di pasar. Kata Shin, melihat ke belakang di antara kedua kaki itu maksudnya untuk mengetahui dia hantu apa bukan. บอกว่า
Sama orang kah? Namun mereka bertiga tidak mempercayai kalau Nak adalah hantu because dia terlalu cantik. Sehingga mereka bertiga menyuruh Sin menghampiri Mak untuk mengajaknya nongkrong. Seketika kejadian yang berada di mimpi menjadi kenyataan. Deja vu, kata Sin. Mereka menyuruh Sin pergi nyamperin Mak. Sesampainya di sana, karena sangsi dengan tangga yang berada di mimpinya, ia melewati tangga nomor 4. Tapi apa yang terjadi? Ia malah jatuh nyungsep glosor terguling ke bawahnya. Komuknya seketika bengek dipenuhi pasir. Saat merangkak, tiba-tiba Sin melihat rumahnya Mak yang sangat berantakan dipenuhi daun kering dan melihat ayunan dang yang bergerak sendiri. Sin turun ketakutan. Anehnya, ketika ada jeruk nipis jatuh, tangan Nak memanjang mengambil jeruk itu. Sin menceritakan hal itu pada teman-temannya, tapi tidak ada yang percaya pada Sin, dan mereka bertiga malah ngelawak dengan terus menyanyikan lagu kebanggaan mereka, katanya. เราแขนสองข้าง มันก็ยังไม่เท่ากันได้บอกวะไปแต่พียามลบแล้วก็เต็มที่ Sementara di sisi lain, kita akan melihat mayat bibi priek yang pucat terapung di air. Keesokan harinya, seperti bapak-bapak pada umumnya, mereka gotong royong melakukan pekerjaan. Ter yang tidur saja disuruh Mak untuk mengambil kapak. Saat naik ke rumah, Ter melihat rumah Mak yang rusak dan berantakan. Seketika ia terngiang-ngiang dengan perkataan Sin tadi malam. Ter melihat Nak yang sedang masak di dapur. Lalu tiba-tiba ia mencoba melihat di antara kaki, tapi posisinya salah. Goblok sekali Anda. Langsung menceritakan hal itu pada Sin. Sin seketika langsung, hah, apa iya? Ter kebelet pup dan berlari ketegalan. Mari kita tengok komuknya yang sudahlah. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan tengkorak yang terkubur di depannya. Ia berlari sampai menabrak rumah tawon hingga membuat wajahnya bengkak. Ia langsung berlari menemui teman-temannya untuk menceritakan kejadian tengkorak. Tapi sayangnya, apa yang dia katakan tidak jelas seperti om-om di Sound the Ship. อีอ้อนอีอ้วนอกกระดูอ่องอ่อนอีโออูอ่องอ่อนพูดอะไรของมึงวะฮะเอ็นอีอะไรใครจะฟัง Saat melihat cincin Nak yang persis dengan tengkorak itu, Ter percaya kalau Nak sudah meninggal. Nak melihat wajah Ter dan membuatkannya ramuan jeruk nipis. Sementara Ter tetap ngoceh dengan omongannya yang tidak jelas. Akhirnya ia mengambil kertas dan menuliskan kalimat, Nak itu adalah hantu. Kertas itu langsung dikasihkan ke mereka bertiga. Tiba-tiba hujan turun. Mak muncul menanyakan wajah Ter kenapa dan bertanya soal kertas yang dibawa Puak. Mereka berempat mencoba menutupi. Sampai akhirnya Mak berhasil mendapatkan kertas itu. Seketika komuk Mak bengong setelah membaca kalimat itu. Sementara 4 sahabatnya langsung pulang meninggalkannya. Sesampainya di rumah, mereka berempat mengemasi barang-barang untuk segera kabur. Tiba-tiba Ter menanyakan apakah Mak tahu caranya membaca. Sin langsung beralih ke Mak yang memarahi Nak dan terjadi drama pertengkaran yang ringan. Anehnya, setelah itu mereka berpelukan. Mereka berempat bingung. Lah kok? Ternyata kertas yang ditulis Ter tadi bacaannya berubah jadi Nak itu jorok. Saat Sin menanyakan kenapa bisa berubah, Ter malah membahas soal penyakit bisulnya di ketiak pada 1 tahun yang lalu, yang gak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Stres nih orang. มึงว่ามันจะอ่านทันไหมวะทันเว้ยมึงไม่เคยเป็นเหรอแต่จักรแล้กูเป็นเมื่อปีที่แล้ว Ter tidak bisa membiarkan Mak hidup bersama hantu. Hingga malam harinya, Ter dan Sin datang ke rumah Mak. Dan tiba-tiba Pink, anaknya bibi priak, datang menemui Puak dan A. Ia meminta ayam untuk pemakaman ibunya. Pink menjelaskan ibunya mati karena dibunuh Nak. A dan Puak pun kaget. Setibanya di rumah Mak, alih-alih Sin dan Ter mengatakan kalau Nak itu hantu, malah tiba-tiba 2 bebenguk datang menyaut dengan mengatakan kalau Nak itu cantik. Soalnya mereka takut dibunuh setelah mendengar pernyataan dari Pink. วันหลังไม่ต้องรีบก็ได้พรุ่งนี้เมียกูก็ยัง Tiba-tiba Nak menyuruhnya untuk mampir makan malam. Makan malam kali ini ditemani dengan dedaunan kering dan belatung. Tapi Mak malah tetap cengar-cengir mempersembahkan makanan kepada teman-temannya. เต็มที่เว้ยพวกมึงไม่ต้องเกรงใจนะเว้ย Meskipun begitu, mereka tetap memakannya seolah-olah makanan itu enak. Sementara Nak yang berada di ujung menatap dengan sinis. Mak mengambil bayinya dan meminta teman-temannya untuk menggendongnya. Sin yang mendapat bagian ketakutan dengan komuknya yang bengek. Kemudian mereka bermain tebak gaya. Mulailah permainannya dengan diperlihatkan Sin sedang meragakan sesuatu. Mak terus berteriak dengan jawabannya yang selalu salah. Sampai akhirnya A berhasil menjawabnya. ครัวบ้านนาคครัวบ้านนาคถอกถูกแล้วครัวบ้านนาคกับนาคไม่ใช่อะ Ganti soal. Kali ini masih dengan Sin yang mengangkat ketiaknya. Lagi-lagi Mak terus berisik dengan jawabannya yang selalu salah. Sebenarnya IQ-nya Mak ini berapa sih? Kata Ter dalam gibahnya. Akhirnya Puak berhasil menjawabnya. ไอ้มาไม่ไอคิวเท่าไหร่วะเนี่ยจักรแล้คนจักรแล้แค่เอาถูกแค่หนังไก่
Ganti soal. Ter berdiri dan memeragakan sesuatu dan membuat teman-temannya bingung dengan apa yang ia peragakan. Hal konyol besar terjadi saat ini. Salah satu kalimat yang harus diperagakan adalah hantu pakai kaos. Dan bodohnya, mereka terlalu larut akan kesenangan hingga lupa soal sisi mencekam yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Ter yang memperagakan gaya menunjuk Nak yang singkat cerita, tertebaklah apa maksudnya. Mereka dengan sangat bahagia dan antusias mengatakan kalau kalimat yang harus ditebak adalah hantu pakai kaos. Menyadari telah mengucapkan hal yang tidak seharusnya dibahas, mereka langsung mengalihkan topik dan kabur dari sana. Saat pulang, tiba-tiba kacamata terjatuh. Sementara Puak teriak-teriak dengan mulutnya. Setelah mendapatkan kacamatanya kembali, Ter langsung naik perahu dan mendayungnya. Tapi lucunya perahu itu terus muter-muter di tempat. Sesampainya di rumah, mereka berempat ditemui Mak. Mak langsung marah-marah soal mereka yang menganggap Nak sudah mati. Sampai Mak pun menirukan suara Nak saat menjelaskan pada temannya kalau apa yang disampaikan Pink itu bohong. Dia cuma mengarang cerita. Sampai rumah, Mak tetap mencintai istrinya seperti biasa dan mengatakan Nak terlalu cantik untuk menjadi hantu. Kenapa gigi mereka hitam-hitam gitu ya? Mereka kalau sikat gigi pakai charcoal apa gimana? Di suatu momen pada malam hari, Mak dan Nak pergi ke pasar malam tanpa membawa dang. Nak terus menggunakan topeng monster di sepanjang kencannya bersama Nak. Mereka berdua tampak bahagia sebagai sepasang suami istri. Bahkan saat Mak memainkan permainan lempar kaleng pun Nak menggunakan tangan panjangnya untuk membuat Mak menang. Sampai pada saat mereka menaiki biang lala, Nak menanyakan kepada Mak, "Jika aku mati, apakah kau bisa hidup tanpaku?" ตายอ่ะเขาขอเป็นคนตายก่อนแล้วกัน Uniknya mereka berdua sama-sama setia. Setelah selesai naik biang lala, mereka pun pergi ke rumah hantu. Lagi-lagi komplotan Tongkolimen datang untuk menyelamatkan Mak dari hantu istrinya. Namanya juga teman kan buat ngelindungin Mak. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik keduanya untuk menunggu momen yang tepat mengambil Mak dari istrinya. Sampai tiba-tiba komplotan Tongkolimen berhasil menculik Mak dan membawanya kabur. Tapi sayangnya pintu di depan terkunci. Sementara hantu Nak menyadari kalau Mak diculik. Karena keadaan darurat dan tidak bisa kabur, keempat Tongkolimen cosplay menjadi pemeran hantu pasar malam. มึงจะกระโดดทำไมมาเล่นกันเถอะมาเล่นกัน Nak sepertinya berhasil tertipu, sehingga mereka berempat pun kabur membawa Mak. Lagi-lagi si Puak berteriak melihat penampakan hantu berambut panjang yang gantung diri seperti kelelawar. Ternyata dia cuma hantu jadi-jadian yang mengikuti tren hantu Nak. Tiba-tiba hantu Nak yang ori muncul di belakang. Mereka pun kaget dan berlari menjebol dinding rumah hantu. Keempat Tongkolimen membawa Mak ke dalam hutan, sedangkan Ter tetap teriak-teriak padahal cuma tangan palsu yang ada di pundaknya. Lagi-lagi mereka berlima dikagetkan dengan suara krusuk-krusuk. Padahal cuma seekor kadal dan tupai yang sedang lewat di malam hari. Bengek banget nih orang sumpah. แถวนี้มีตัวนาคด้วยเหรอวะ Mak marah-marah, ia tetap bersikeras kalau Nak bukan hantu. Teman-temannya memberi penjelasan padanya, tapi Mak tetap saja tak mendengarkannya dan langsung pergi begitu saja. Mereka berempat mencari Mak dan menemukan darah yang banyak tercacar di dedaunan. Ternyata luka bekas perangnya Mak kambuh. Tercuriga seperti tidak ada yang beres kalau menurut Mak istrinya bukan hantu. Lalu tengkorak siapa yang ada di sana? Ia kembali teringat soal cincin pernikahan dan membuka paksa tangan Mak yang terluka sampai melihat cincin itu terkalungkan di leher Mak. Seketika kecurigaan langsung mengarah kepada Mak adalah hantu. Karena mana mungkin Mak bisa selamat dari perang yang terkena tembak beberapa kali. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Mak berteriak saat dilempari beras suci dari biksu. Dengan kombuknya yang bengek, serta ketiga temannya berlari. ฝนไม่หมดฤดูไปแล้วไม่ใช่เหรอวะไอ้ห่า Komplotan Tongkolimen langsung menemui Nak dan mengajaknya kabur. Nak menanyakan Pimak di mana. Mereka berempat membuat alasan yang mengada-ngada supaya Nak mau ikut kabur. Sedangkan Nak yang gampang dibodohi pokoknya manut. Sesampainya di kapal, berbagai kekocakan terjadi. Tiba-tiba Mak muncul dan berjalan ke tengah sungai sampai tenggelam. Mereka bertanya-tanya, apakah hantu bisa tenggelam? Karena kasihan, mereka pun menolong Mak dan mempercayai kalau Mak bukan hantunya. Mereka menggerakkan perahu tanpa dayung sampai Ter lagi-lagi membuat ulah. ไอ้หน้าเป็นผีมากเป็นคนแต่เสือกกลายเป็นไอ้หน้าเป็นคนไอ้มากเป็นผีก็เสือกคล้ายกันดิมากๆนักๆอะไรเนี่ยคนนี้ไง Ter menyadari kalau Nak dan Mak bukan hantunya, lalu tengkorak siapa yang terkubur di belakang rumah. Seketika tak sengaja menjatuhkan cincin ruby dan Ter mencurigainya. Lalu ia langsung menyimpulkan kalau adalah hantunya. Dengan spontan Ter langsung menendangnya dari perahu.
Mereka langsung cepat-cepat mendayung kapal. Puak berteriak kalau mendayung perahu dengan tangan tidak akan membantu mereka sampai. Hingga akhirnya tiba-tiba Nak memberikan dayung. Terkembali berulah, ia curiga. Loh, padahal kan dayungnya sudah jatuh di belakang. Siapa yang bisa mengambilnya? Akhirnya lagi-lagi Ter membuat kekocakan untuk membuktikan siapa hantu sebenarnya dengan menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Ada cut. Saat Mak, Sin, dan Puak memalingkan kepalanya, Ter langsung berteriak kalau Nak adalah hantunya. Nak memanjangkan tangannya untuk mencegah Mak kabur. Kemudian Ter, Puak, dan Mak kabur berenang ke sungai. Tertinggal Sin yang belum juga kabur dengan alasan tidak bisa berenang. Karena hantu Nak mendekat, akhirnya Sin kabur juga. Ter adalah biang keroknya nih, suka bikin gara-gara mulu dia. Puak terpaksa memukul Mak supaya pingsan agar Mak tidak banyak cincong dan bisa dibawa kabur. Kemudian Sin langsung beralih ke vihara apa kelenteng itu namanya nggak tahu. Mereka bertiga berada di dalamnya bersama biksu. Sementara Mak yang masih pingsan ikut serta bersama mereka. Ya kalau dibilang ini tuh semacam ritual pengusiran setan gitu. Tiba-tiba hantu Nak datang dengan bajunya yang basah kuyup. Seketika Mak juga ikut terbangun dari pingsannya. Biksu langsung menyerangnya dengan air suci. Karena saling senggol-senggolan, air suci sebaskom langsung numplek tak tersisa. Kemudian biksu menyuruh Sin memberikan beras suci. Tapi dengan tololnya, Sin malah menumpahkan beras suci dan memberi makan burung. Biksu tertendang melebihi batas lingkaran suci. Tiba-tiba lampu mati. Dan mereka sudah terikat tali putih. Biksu kemudian pergi meninggalkan mereka. Seketika Ai datang, mereka ketakutan dan mendorong Puak untuk menabrak Ai karena di bajunya masih terdapat air suci. Ternyata Ai bukan hantu. Ai menceritakan alasannya mempunyai cincin rubi dia mencurinya dari tengkorak yang terkubur karena ia butuh uang untuk berjudi. Sampai mereka pun melupakan kalau Nak masih berdiri di belakang. Saat hendak kabur, Nak menutup semua pintu dan jendela. Ter mengatakan kepada Nak kalau manusia tidak bisa hidup dengan hantu. Hal itu membuat Nak marah. Kemudian tiba-tiba dia menghilang dan sudah menggantung di atas vihara. Nak merasa terganggu dengan keempat teman Mak yang selalu menjauhkannya dari Mak. Ia juga mengatakan bahwa Nak tak pernah membunuh Bibi Priek. Bibi Priek mabuk dan jatuh di sungai. Itu yang sebenarnya terjadi. Ia meminta maaf atas kebohongan yang selama ini ia buat pada Mak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat melo. Ia melakukan itu semata-mata agar tetap berada di sisi Mak. Ia meminta Mak berjanji untuk tetap melanjutkan hidupnya sekalipun Nak sudah pergi. Mak menjawab bahwa ia tidak peduli sekalipun telah dibohongi. Ia bilang ia akan mencintai Nak sampai kapanpun. Sebenarnya, Mak tahu kalau Nak itu hantu sejak bermain tebak gaya. Mak sudah melihat Nak di antara kedua kakinya dan dari sanalah ia tahu kalau Nak sudah meninggal. Namun, ia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu agar bisa tetap bersama Nak. Sementara keempat temannya juga ikut terharu melihat kisah cinta Mak dan Nak yang gak wajar dan aneh. Mak mendekati istrinya dan menciumnya. Kemudian ia juga menanyakan apakah Nak mencintai Mak. Taksi. Di akhir film kita akan melihat masa di mana Mak bertemu dengan Nak. Dilanjutkan dengan kehidupan Mak setelah itu. Ia ikhlas mencintai istrinya yang sudah menjadi hantu dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Dan film pun tamat.